Padepokan Tinggi Panular. Sebagai kerajaan baru, Palembang di bawah kepemimpinan Ki Gedeng Suro tidak mau membangun konflik dengan negara tetangga. Sistem pemerintahan yang dibangunnya melibatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan. Salah satunya dengan cara memanggil para pemuda untuk mengabdi kepada keraton menjadi prajurit. Panggilan menjadi prajurit itu pun bukanlah panggilan paksa. Setelah melakukan pertemuan dengan seluruh pemimpin di daerah bawahan, barulah disepakati masing-masing daerah mengirimkan pemudanya untuk ditempa menjadi prajurit. Sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah memperlakukan daerah-daerah sebagai bagian dari kerabat keraton. Ki Gedeng Suro mencari dukungan dari pemimpin-pemimpin daerah dengan mengesahkan kekuasaan mereka. Keraton Palembang melakukan pendekatan tanpa jalan kekerasan. Untuk memimpin daerah-daerah pendukung, diberlakukan sistem pemerintahan dengan mengesahkan jabatan-jabatan depati. Hal itu merujuk kepada sistem pemerintahan di Pulau Jawa. Daerah-daerah pendukung dipimpin oleh seorang adipati yang kekuasaannya meliputi wilayah kadipaten. Namun mengingat penduduk di Palembang dan sekitarnya tidak sepadat di wilayah Jawa, maka Keraton Palembang membuka daerah baru dengan menunjuk tokoh masyarakat setempat atau memberikannya kepada para pejabat Keraton Palembang yang telah berjasa. Daerah baru itu adalah berstatus tanah perdikan sementara. Selama belum bisa mengelola kekayaan daerahnya sendiri, maka depati di daerah baru tidak diwajibkan membayar pajak atau upeti. Raja bahkan membantu agar daerah baru itu bisa cepat mandiri. Sore itu, di pinggiran Sungai Ogan, Arya Belanga terlihat mengajar di Padepokan Tinggi Panular. Banyak pemuda mondok di sana. Mereka belajar ilmu agama dan baca tulis Al-Quran. Beberapa orang yang berbakat termasuk kerabat dari Jipang belajar aksara Jawa. Sebagian lainnya belajar bela diri. Padepokan Tinggi Panular tak menghususkan murid-muridnya belajar baca tulis, sehingga dalam perkembangannya banyak murid yang memilih belajar bela diri. Di padepokan itu terlihat seorang pemuda tengah mengawasi latih tanding. Ia adalah anak laki-laki Arya Belanga yang bernama Raden Sabtu Panular. Orang-orang memanggilnya dengan nama depannya, Raden Sabtu. Ia mendapat tugas khusus dari Ki Gedeng Suro untuk memilih anak-anak muda yang berbakat dalam hal bela diri. Kendati usia Raden Sabtu masih sangat belia, namun ia sangat berbakat dalam mengatur pemerintahan. Ia juga memiliki wawasan yang luas. Bahkan Raden Sabtu lebih tertarik membaca buku tentang bagaimana mengatur pemerintahan ketimbang belajar ilmu silat. Wawasannya di bidang pemerintahan itu membuatnya kerap dipanggil menghadap oleh Raja Palembang. Ia diminta untuk memperbaharui aturan-aturan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Piagam Pangeran Injipang yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan hukum adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis agar mendapat dukungan dari masyarakat. Upaya memperkuat keraton dengan membuka daerah baru dan memberikan tanah perdikan sementara itu juga berasal dari usulannya. Jika tanah perdikan di Pulau Jawa hanya diberikan kepada anggota keluarga yang berjasa saja, namun Keraton Palembang justru mendorong terbukanya daerah-daerah baru dengan memberikan konsep tanah perdikan. Tujuannya agar tercipta penyebaran penduduk di seluruh wilayah Keraton Palembang. Mereka yang terpilih atas usulan masyarakat disahkan menyandang jabatan depati. Ia akan bertindak sebagai kepala marga yang membawahi beberapa kampung sekitar. Sedangkan di beberapa daerah baru yang belum banyak penduduknya, ditunjuk salah satu kerabat keraton yang kemudian diberi pangkat pangeran untuk memimpin wilayah tersebut. Masa pemerintahan depati hanya untuk 2 kali masa jabatan, sedangkan pangeran dapat menjabat hingga 5 periode jabatan. Selain itu, Keraton Palembang di bawah pimpinan Ki Gedeng Suro juga mengikat kekerabatan dengan melakukan pernikahan antara kerabat dan abdi keraton dengan anggota keluarga penguasa di daerah. Oleh karena itu, dalam waktu singkat Keraton Palembang telah memiliki sekutu dari wilayah-wilayah besar di sepanjang aliran Sungai Musi. Siasat mengikat kekerabatan dengan hubungan perkawinan itu sangat efektif. Dalam waktu dekat hampir seluruh daerah bawahan Keraton Palembang adalah sanak keluarga sendiri. Hiat, terang-terang, suara pedang beradu, latih tanding murid Padepokan Tinggi Panular semakin seru untuk ditonton. Mata Raden Sabtu yang terlatih mengawasi jalannya pertandingan. Hei kalian, jangan sungkan mengayunkan pedang meskipun itu akan melukai adik atau kakak kalian sendiri. Dalam medan perang tidak dikenal keluarga, yang ada hanya membunuh atau terbunuh. Raden Sabtu menyemangati murid-murid Padepokan yang tengah bertanding. Meskipun kurang menaruh minat dalam ilmu bela diri, tetapi kepandaian bertarung Raden Sabtu tidak dapat dianggap remeh. Ia mendapat gemblengan langsung dari ayahnya, Pangeran Arya Mataram.
Ilmu silatnya bukan terletak pada jurus-jurus pukulan dan tendangan. Raden Sabtu justru mengandalkan kekuatan batinnya untuk menaklukkan lawan. Di usianya yang masih muda, ia sudah mampu melumpuhkan belasan orang dengan cara menguasai batin mereka. Ya, Pangeran Arya Mataram memang menurunkan ilmu-ilmu kebatinan yang mengandalkan pada kekuatan hati kepada putranya itu. Tiba-tiba latihan mereka terhenti. Sesosok pria yang beranjak senja datang dengan membawa sebilah tongkat kayu. Pria itu adalah pemimpin di padepokan tersebut. Meskipun nama sebenarnya adalah Arya Mataram, namun di Tanah Baru itu ia dikenal dengan banyak nama. Beberapa nama yang melekat di dirinya adalah Arya Belanga, Arya Saketi, Arya Tinggi dan Raden Panular. Semua nama itu melekat dengan namanya karena aktivitas yang dilakukannya di bumi Ogan. Apakah engkau sudah mengetahui siapa saja dari murid-murid padepokan yang akan dikirim ke Palembang? Tanya Arya Mataram. Enji, Yang Mulia, aku sudah mengantongi nama-nama mereka. Besok, kami akan berangkat ke Palembang. Mohon doa restumu, jelas Raden Sabtu. Derap kaki kuda terdengar dari kejauhan. Debu nampak mengepul di jalanan. Raden Sabtu melihat serombongan laki-laki berkuda mendatangi padepokan tinggi Panular. Mereka terlihat datang dari jauh dan tergopoh-gopoh. Setelah dekat baru terlihat, ada 5 orang berkuda yang datang. Mereka langsung menarik kendali kuda setelah melihat orang yang dicari ada di padepokan. Assalamualaikum, terimalah hormat kami, Pangeran Arya Belanga dan Raden Sabtu. Seorang pria parubaya menyampaikan salam dengan menjura. 4 orang rekannya nampak mengikutinya memberikan salam. Waalaikumsalam. Caknyo kami hari inilah kedatangan sanak dari jauh. Payo kita masuk ke dalam padepokan Depati Santun, Depati Berunja, Depati Huni, Depati Masyhur dan Depati Rengkaling. Pangeran Arya Mataram mempersilakan tamunya masuk ke dalam padepokan. Di dalam padepokan berdiri beberapa rumah kayu yang dibangun membelakangi Sungai Ogan. Mereka diterima di rumah yang paling besar di sana. Itu adalah tempat petilasan Pangeran Arya Mataram. Maksud kami Sanjo kesini ialah untuk minta dukungan dari kamu, Pangeran. Depati Santun membuka kata. Ia terlihat berusaha menangkap reaksi dari lawan bicaranya. Dukungan Cak Apo itu, Depati Santun. Kami lah bertemu dengan beberapa depati yang mengepalai marga-marga besak di Uluan diantaranya di Komering, Gumai, Semendo, Rawas, dan Lematang. Kami lah beragam bahwa khusus wilayah Muara Sungsang dan sekitarnya, penetapan pengesahan Depati supaya ditunda. Wilayah itu belum bersih dari kelompok-kelompok perompak. Kami khawatir Depati yang diusulkan masyarakat dak kuat ngimbangi pamor kelompok-kelompok perompak yang ado di sano, jelas Depati Santun. Yo, Pangeran, jika Rajo menunjuk sanak dari lingkungan keraton untuk berkuasa di sano, kami juga khawatir ia dak akan pacak jalan ke pemerintahan kareno di kampung-kampung perompak itu tinggal wong-wong sakti. Depati Berunja berupaya meyakinkan orang yang dihormati penguasa keraton Palembang itu. Kalau itu urusan pemerintahan, aku dak pengen melok campur. Biarlah anakku bae, Raden Sabtu yang ngerewangi kamu ngobrol. Pangeran Arya Mataram segera berdiri hendak meninggalkan pertemuan. Biarke aku bae yang langsung menjelaske kepada para depati ini, Pangeran. Aku juga kaget pengen jajal ilmu di owong ini apakah sesuai dengan mulut besaknya. Aku lihat mereka ini kekanjian ngurusi marga wong lain. Tiba di petilasan itu telah berdiri seorang berkulit kuning langsat dan bermata sipit. Kendati bibirnya melepas senyum, namun wajahnya menampilkan kesan angker sehingga senyum itu tak ubahnya seolah seringai binatang buas yang siap menerkam korbannya. Kironyo datang Pulau Ketua Litantong. Hari ini kami mendapat keistimewaan dikunjungi oleh pemimpin dari Muaro Sungsang. Apa kedatangan kamu ini juga ada sangkut pautnya dengan urusan pemerintahan, Ketua Oli? Pangeran Arya Mataram bertanya dengan suara menyelidik. Cacam, mano berani aku yang dak berpendidikan ini nak bicara soal negara. Aku datang ke sini karena ingin sanjo baik ke kamu, Pangeran. Tapi lah kepalang panas aku dengar budak-budak ini nak ngurusi Muaro Sungsang, payola aku juga kepengen jajal jurus tamu kamu yang sudah cak-macak nak melok campur urusan marga kami ini, ujarnya lantang. Dalam masa itu kata yang baru saja diucapkan oleh Ketua Litantong itu tak ubahnya sebagai tantangan yang wajib diterima oleh lawan. Baiklah kalau kamu makso, Ketua Li. Biar aku bae yang jadi musuh kamu. Aku nak buktike pulau kalau kamu tuh dak ngomong besak bae. Depati Rengkaling yang temperamen segera melompat keluar petilasan. Pertarungan sepertinya tak bisa dihindari lagi. Tunggu, kita belum selesai membahas taruhannya.
Raden Sabtu tiba bicara dengan suara lantang.